محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Orang-orang Wahabi terhenti-henti berjuang untuk menyebarkan fitnah. Fitnah dalam rangka menjebak orang-orang awam aswaja dan menguatkan pengikut mereka. Jadi menjebak orang-orang awam aswaja agar supaya mereka tinggalkan ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki dan masuk dalam ajaran Wahabi yang sesat dan menyesatkan. Dan lewat fitnah-fitnah mereka tadi, mereka kuatkan benteng kesesatan bagi orang-orang yang telah terjebak dalam kesesatan Wahabi. Salah satunya adalah fitnah mereka itu, dengan gampangnya mereka berkata bahwa coba kamu berpikir sedikit, katanya dia mau ajak kita berpikir bahwa saat mereka melarang orang-orang aswaja dengan dalil, saat mereka melarang orang-orang aswaja agar supaya jangan tahlilan karena itu bid'ah. Kenapa? Itu bid'ah. Maka katanya para kiai atau ulama aswaja mengatakan bahwa lihat orang-orang Wahabi melarang kita membaca la ilaha illallah. Coba deh, saya ngajak berpikir yang waras gitu. Jadi jangan langsung diambil, kalau gitu Ustadz mengharamkan. Loh antum kok gak berpikir? Sama jawaban antum dengan ahlul bid'ah nanti itu. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita gak boleh baca la ilaha illallah, gak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan gak ada contohnya. Gak ada contoh. Gak ada, dilihat dimanapun gak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun gak pernah melakukan. Tanya kepada kiai, mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal bukan itu. Tidak sebodoh itu juga ulama aswaja. Ulama-ulama aswaja memperbolehkan tahlilan itu karena berdasarkan ada usul yang telah dibangun, yang dibuat oleh ulama-ulama sebelumnya dari kalangan Syafi'iyah. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Perkara ini panjang lebar kita sudah sampaikan juga dalam video-video kita sebelumnya. Nanti dilihat di video sebelumnya itu. Lebih jelas, cuma sini kita sampaikan secara singkat. Apa usul yang dibangun? Usulnya adalah amalan bid'ah adalah amalan yang tidak ada dalil khusus. Tidak ada apa? Atau tidak ada dalil umum. Atau ada dalil umum, tetapi dalil khusus melarang untuk buat itu amalan di waktu dan tempat itu. Tidak. Saya ulangi, amalan bid'ah adalah amalan yang nomor satu, tidak ada dalil khususnya. Yang kedua, tidak ada dalil umum. Atau yang ketiga, ada dalil umum, tetapi yang berseberangan dengan dalil umum itu ada dalil khusus melarang. Wah, di waktu itu jangan buat amalan itu. Sering kami contohkan, seperti contoh, misalkan, berzikir kan boleh toh. Berzikir bahwa banyak-banyak dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW dibolehkan. Disuruh perbanyak. Tetapi saat di dalam WC, kalau ada yang saking semangatnya berzikir sambil buang air kecil, sambil buang air besar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam WC atau di lapangan luas, tetapi dalam posisi buang air kecil, buang air besar sambil berzikir dengan lisan, ditegur, jangan kamu berzikir, berdosa itu. Maka apa dia bilang? Bukankah Allah menyuruh kita untuk memperbanyak zikir? Betul, cuma ada larangan dalam WC tidak boleh zikir dengan lisan. Jelas ya? Seperti itu. Juga
Itu saja, cukup. Sekarang kita lihat amalan tahlilan umumnya dibuat setelah Isya atau setelah maghrib, selesai sebelum Isya. Ada juga sebagian begitu. Dari segi waktu sekarang kita lihat dalam amalan tahlilan itu kan dimulai dengan membaca suratul Fatihah. Pengiriman surat Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia ini bukan masalah yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa surat Fatihah yang dihadiahkan untuk almarhum atau almarhumah itu tidak sampai. Tetapi ini menjadi masalah ikhtilaf di kalangan para ulama itu. Hanafiyah sepakat siapapun yang membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah ataupun surat yang lain, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai pahala. Sementara dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Haytami rahmatullahi alaihi berpendapat bahwa kalau yang membaca Al-Quran, Qurannya diterima, bacaannya itu. Maka kalau dia baca, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal sampai. Sebaliknya kalau tidak, bacaannya tidak diterima sama Allah, maka dia baca dengan tujuan untuk niatkan pahalanya untuk orang sudah meninggal tidak sampai. Khulasanya apa? Ini adalah masalah khilafi. Jadi tidak ada pengaruh kalau orang Wahabi bilang tidak sampai. Ulama-ulama yang punya kapasitas mengatakan sampai gitu. Jelas ya? Jadi membaca Al-Quran salah satu dimulai dengan Fatihah, kemudian 3 Qul huwallah 3 kali, disusul dengan Al-Alaq, kemudian An-Nas, kemudian membaca zikir dalamnya ada istighfar, sholawat, dan seterusnya. Dibaca nanti Alif Lam Mim, ayat kursi, surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Jelas ya? Jadi semua ini membaca ini ayat-ayat tadi atau wiridan-wiridan tadi tidak ada dalil khusus yang memerintahkan agar supaya selesai orang meninggal dunia di hari pertama dibacakan ini setelah Isya atau setelah maghrib, atau ada juga mungkin setelah zuhur. Tidak ada dalil khususnya, tetapi ada dalil umum. Perintah membaca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Kemudian wirid-wirid yang lain juga perintah untuk banyak berzikir secara umum ada dalam Al-Quran. Tidak sedikit. Jelas ya? Nah, sekarang kita dalil umum ada. Kita sudah bangun tadi usul lewat ulama kita. Maka kita tengok ada yang salahkah amalan kita, atau adakah amalan kita berseberangan dengan usul yang dibangun sama ulama-ulama kita yang punya kapasitas itu. Ada dalil umum, kita lihat ada dalil khusus melarang atau tidak. Setelah maghrib, selesai orang meninggal dunia, jangan baca ini, jangan baca itu. Atau setelah Isya, setelah Asar, setelah Zuhur. Tidak. Kok kenapa orang Wahabi mengatakan bid'ah? Itulah salah itu. Mereka selalu berdalil bahwa Rasul tidak buat, tetapi mereka juga tidak pernah mengatakan, tidak berpikir bahwa Rasul juga tidak melarang. Hanya bilang Rasul tidak buat. Berarti kalau yang Rasul buat semua itu menjadi satu keharusan bagi orang Wahabi untuk buat itu. Ya, tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti tidak. Jadi hanya lewat opini yang sempit, fikir yang sempit, dengan sadar atau tidak sadar ingin jebak orang lewat fitnah-fitnah mereka. Tetapi sekali lagi, yang bisa terjebak hanya orang blow-on, orang goblok. Orang pintar insya Allah tidak, orang yang cinta sama ulama, percaya sama ulama-ulama dari kalangan aswaja itu yang bagus, insya Allah tidak termakan isu mereka, tidak termakan fitnah-fitnah mereka. Jelas ya? Maka sekali lagi jangan memprovokasi orang. Tidak sebodoh itu kiai-kiai aswaja, tidak sebodoh itu ulama-ulama aswaja sehingga dengan gampangnya itu masalah bilang kita dilarang membaca la ilaha illallah. Tidak seperti itu. Paham tidak? Nah, sehingga dalam paham aswaja sendiri, tahlilan itu tidak menjadi satu kewajiban. Tidak menjadi satu
keharusan. Kalau misalkan ada oknum yang mewajibkan, mengharuskan, itu kan oknum toh. Tetapi orang awam tidak bisa dijadikan satu sandaran. Coba kamu tanya kepada kiai siapapun dan dimanapun, ulama manapun, tidak ada yang mewajibkan itu. Tetapi kenapa kiai juga tidak melarang? Karena memang dalam agama menurut pandangan ulama Syafi'iyah itu bagian dari amal yang bukan bagian dari amal yang dilarang, sehingga dibiarkan saja. Cuma tentu dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan. Orang kalau tidak punya uang, miskin, jangan dipaksa. Jangan disuruh jual lahan untuk ini, buat jangan. Ya dibantu. Seperti kebiasaan saudara-saudara kita di Jawa. Kalau ada yang meninggal, yang duka itu duduk manis. Mereka patungan, bantu untuk buat acara tahlilan kepada orang yang duka itu. Dibantu. Seperti itu. Tentu dalam membantu juga jangan berharap agar supaya besok saya dibantu. Itu salah niat lagi. Ini murni karena Allah. Sehingga besok kalau ada yang meninggal dari kamu punya keluarga, jangan kamu berharap nanti orang bantu kamu. Dibantu, alhamdulillah. Tidak dibantu, tidak ada masalah. Soalnya karena bukan satu keharusan. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdih.